Selamat datang di dunia prestasi. Hari ini kita akan mempelajari box plot. Box plot. Box plot, box plot. Box plot itu apa sih kalau diterjemahin? Box plot itu jika diterjemahkan artinya adalah diagram kotak garis. Diagram kotak garis itu bentuknya secara umum adalah diagram dalam bentuk kotak persegi panjang yang berekor di kiri dan juga di kanan. Box plot itu dapat dibagi ke dalam 4 daerah, di mana daerah yang pertama adalah daerah yang terletak di antara datum terkecil dan kuartil pertama, daerah yang kedua terletak di antara kuartil pertama dan kuartil kedua, daerah yang ketiga terletak di antara kuartil kedua dan kuartil ketiga, dan daerah yang keempat adalah daerah yang terletak pada kuartil ketiga dan datum terbesar. Nah, perlu diperhatikan bahwa masing-masing dari keempat daerah ini memiliki besar yang sama, yaitu 25%. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara membuat box plot. Pertama, kita memiliki tabel distribusi frekuensi, misalnya seperti ini. Sekarang, data yang kita miliki pada tabel distribusi frekuensi ini akan kita tulis secara mendatar, dan kita sesuaikan dengan frekuensinya masing-masing. 65 frekuensinya 2, berarti kita tulis 2 kali. 73 frekuensinya 1. 81 frekuensinya 3, berarti kita tulis 3 kali. 85 frekuensinya 2, berarti kita tulis 2 kali. Sekarang perhatikan kuartil 2 atau Q2 pada bentuk dari box plot yang sudah kita buat tadi. Perhatikan bahwa Q2 itu membagi diagram yang kita buat tadi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu 50% dan juga 50%. Sehingga jika kita terapkan Q2 pada data yang sudah kita urutkan tadi, maka Q2 itu akan terletak di sini. Ya, bisa dilihat bahwa bagian kiri dari Q2 itu ada 4, dan juga bagian kanannya ada 4, atau dalam artinya 50% dan juga 50%. Sekarang perhatikan Q1 atau kuartil pertama pada bentuk dari box plot yang sudah kita buat tadi. Perhatikan bahwa Q1 itu membagi diagram pada bagian kiri Q2 menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu 25% dan 25%. Berarti Q1 dari data yang sudah kita urutkan tadi akan berada di sini. Nah, bisa kita lihat pada bagian kiri Q1 itu ada 25% dari total data. Di bagian kanan Q1 itu ada 25% dari total data. Sekarang perhatikan Q3 atau kuartil 3 dari bentuk box plot yang kita buat tadi. Perhatikan bahwa Q3 itu juga membagi bagian kanan dari Q2 ke dalam 25% dan 25% data. Sehingga, jika kita terapkan pada data yang sudah kita urutkan tadi, maka Q3 itu akan berada di sini. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan datum terkecil dan juga datum terbesarnya. Dari data yang sudah kita urutkan tadi, jelas terlihat di mana datum terkecil dan datum terbesarnya. Datum terkecil terletak pada nilai 65, yaitu di sini. Kemudian datum terbesar terletak pada nilai 85, yaitu yang ini. Oke, sekarang data yang terurut tadi sudah lengkap nih. Sudah isi datum terkecil, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan juga datum terbesar. Langkah berikutnya kita tinggal mensubstitusi data ini ke dalam garis bilangan. Misalnya garis bilangannya kita miliki seperti ini. Sekarang kita berikan tanda untuk datum terkecil kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan juga datum terbesar dari data yang kita miliki tadi. Sehingga datum terkecil itu letaknya di sini, kemudian datum terbesar itu letaknya di sini. Nah, sekarang perhatikan bahwa Q1 itu terletak di antara 65 dan 73, sehingga nilainya adalah 69. Nah, Q1 itu berarti letaknya adalah di sini. Sekarang, Q2 itu letaknya adalah di antara 81 dan 81. Sehingga, Q2 itu nilainya adalah 81. Sehingga, Q2 letaknya di sini. Oke, sekarang Q3. Q3 itu letaknya di antara 81 dan 85. Sehingga, nilainya adalah 83. Nah, Q3-nya itu letaknya di sini. Nah, sekarang kita tinggal menggambar kotak persegi panjang dan juga ekor dari box plot. Perhatikan bahwa yang dikotaki itu adalah yang di antara Q1 dan juga Q3. Berarti kotak persegi panjangnya itu adalah yang ini. Oke, sekarang ekor dari box plot itu ada di mana yuk? Ekor yang kiri itu terletak pada daerah yang diapit oleh datum terkecil dan juga kuartil pertama.
Berarti ekor di kiri itu yang ini. Kemudian, ekor kanan dari box plot itu terletak pada daerah yang diapit oleh kuartil ketiga atau Q3 dan juga datum terbesar. Sehingga, ekor kanan dari box plot itu adalah yang ini. Nah, diagram terakhir yang kita buat inilah yang kita sebut dengan box plot. Oke, sekarang adakah yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, kesimpulan kita hari ini adalah box plot itu adalah diagram yang berbentuk kotak persegi panjang yang berekor di kiri dan juga di kanan. Di mana di dalam box plot itu memuat 5 unsur, yaitu datum terkecil, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, dan juga datum terbesar. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tabel distribusi frekuensi kumulatif. Sampai jumpa.